Selamat siang, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Noh Timo, BIM 176018. Yang saya hormati Ibu Diani Mentari selaku dosen penguji laporan kasus saya. Berikut saya akan mempresentasikan laporan kasus saya, yaitu perbedaan pembacaan hasil screening IMLTD pada kedua alat CLIA di PMI Kota Yogyakarta, di mana pada alat CLIA tipe arsitek menunjukkan hasil pembacaan positif sifilis dan alat CLIA tipe Kobas menunjukkan hasil positif HBsAg. Pendahuluan. Pelayanan darah adalah suatu upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan. Pengamanan pelayanan transfusi darah harus dilaksanakan pada tiap tahap kegiatan, mulai dari pengerahan pelestarian donor darah, pengambilan dan pelabelan darah donor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, penyimpanan darah, dan pemusnahan darah, serta pendistribusian darah. Salah satu upaya pengamanan darah adalah uji screening terhadap infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD. Ada beberapa jenis alat untuk melakukan screening 4 parameter penyakit infeksi menular melalui transfusi darah, yaitu rapid test, ELISA, CLIA, dan NAT. Belakangan diketahui metode CLIA lebih unggul dibandingkan ELISA ketika dimanfaatkan untuk screening HIV, HCV, HBsAg, dan sifilis di dalam darah pendonor. PMI Kota Magelang telah membuktikan salah satu dari 4 jenis penyakit lolos dari ELISA ternyata ketahuan ketika di screening menggunakan metode CLIA. Saat ini PMI Yogyakarta menggunakan alat CLIA dengan kedua merek yang berbeda, yaitu CLIA tipe arsitek dan CLIA tipe Kobas. Maka dalam studi kasus ini, penulis ingin mengetahui apakah hasil pemeriksaan screening pada kedua alat tersebut. Tujuan dari studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil screening CLIA arsitek dan CLIA Kobas di PMI Kota Yogyakarta. 2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya perbedaan pembacaan hasil screening IMLTD pada kedua alat CLIA di PMI Kota Yogyakarta. CLIA. Metode CLIA adalah sebuah tipe imunisasi tes biokimia yang mengukur konsentrasi suatu substansi dalam cairan, biasanya berupa serum darah, dengan melihat reaksi antibodi terhadap antigennya. Bahan pemeriksaan HBsAg dapat menggunakan serum atau plasma. Metode CLIA digunakan juga untuk meneliti HIV, HCV, HBsAg, dan sifilis di dalam darah dari pendonor. Prinsip kerja CLIA menggunakan derivatif dari luminol dengan peroksidas dan H2O2 atau sistem enzimatik lainnya yang menghasilkan H2O2 seperti oksidase glukosa atau urease, ditambah penambahan turunan dari fenol seperti piodobenol yang meningkatkan emisi cahaya sampai 2.800 kali. Cara kerja CLIA Kobas. Pertama-tama kita menyalakan tombol power pada CLIA Kobas, memasukkan sampel pada rak sampel abu-abu. Setelah itu tekan menu work pada layar place. Setelah itu tekan test selection, masukkan ID sampel, lalu tekan menu enter. Selanjutnya tekan menu lengkap, lalu masukkan data sampel, tekan barcode. Selanjutnya pasang rak sampel pada rak loader, tekan start dan melakukan pembacaan hasil. Cara kerja dari CLIA arsitek. Pertama, kita menyalakan tombol power pada CLIA, menunggu hingga main menu muncul. Ketika main menu muncul, tunggu hingga status setiap modul berubah dari offline menjadi stopped, tekan startup. Setelah itu tunggu hingga status arsitek berubah dari stopped menjadi ready. Selanjutnya tekan F2 atau logon. Masukkan nama dan password bila perlu untuk perbarui inventory bila lakukan perawatan harian, main menu, pilih sistem daily maintenance. Selanjutnya jalankan kontrol dari main menu, kemudian pilih order, pilih kontrol.
Selanjutnya pilih esai yang akan diperiksa, masukkan karir atau posisi atau CP, pilih level kontrol yang akan diperiksa, selanjutnya tekan add order, selanjutnya ulangi langkah di atas untuk setiap jenis kontrol yang akan diperiksa, kemudian tekan F1, exit hingga kembali ke layar main menu. Untuk menjalankan alat, ubah status ready dan modul menjadi posisi running, kemudian pemeriksaan sampel dan pembacaan hasil. Hasil dan pembahasan. Di PMI Kota Yogyakarta dilakukan konfirmasi ulang hasil screening email TD pada alat CLIA tipe arsitek dan CLIA tipe Kobas seperti data pembacaan pada kedua alat tersebut. Hasil pembacaan tersebut dapat yaitu berupa pada kantong identitas K2074061A menunjukkan pada hasil pembacaan pada CLIA arsitek menunjukkan positif sifilis dengan hasil pembacaan 1,00 reaktif. Namun pada hasil pembacaan CLIA tipe Kobas menunjukkan hasil positif HBsAg dengan nilai absorbansi 1,18 atau dinyatakan reaktif. Pada kasus yang saya temui di lapangan ditemukan perbedaan pembacaan hasil pada alat CLIA tipe arsitek dan tipe Kobas, di mana pada alat tipe arsitek didapatkan hasil pembacaan positif sifilis. Namun saat melakukan konfirmasi ulang pembacaan hasil pada alat CLIA tipe Kobas didapatkan hasil yang berbeda, yaitu positif HBsAg. Namun pada alat CLIA tipe arsitek HBsAg-nya negatif. Perbedaan pembacaan hasil tersebut bisa saja disebabkan oleh human error dan reagen yang tidak tepat atau expire menyebabkan kesalahan pembacaan pada alat CLIA tersebut. Human error dapat terjadi saat mengoperasikan alat tersebut, seperti kesalahan menjalankan prosedur operasional pada alat yang menyebabkan pembacaan hasil tidak tepat. Pada kedua alat tipe CLIA yang ada di PMI Kota Yogyakarta memiliki prosedur sebelum melakukan pemeriksaan sampel darah yang rutin wajib dilakukan, yaitu perawatan harian. Kesalahan lain yang juga menyebabkan perbedaan pembacaan hasil pada kedua alat tersebut bisa saja karena reagen yang digunakan tidak sesuai dengan tipe alat, maka sehingga hasil pembacaan tidak valid. Hal lain yang juga menyebabkan kesalahan pembacaan hasil dari kedua alat bisa saja karena reagen yang dipakai sudah expired atau menyebabkan pembacaan hasil tidak valid. Kesimpulan, ada perbedaan hasil screening email TD pada alat CLIA tipe arsitek dan CLIA tipe Kobas. Arsitek menunjukkan sampel positif sifilis, sedangkan CLIA menunjukkan hasil positif HBsAg. Perbedaan ini dikarenakan alat tersebut memiliki prosedur sebelum pengerjaan screening sampel. Apabila terjadi human error yang tidak melakukan prosedur tersebut, maka bisa terjadi kesalahan pembacaan hasil seperti yang terjadi pada kasus tersebut. Pada kasus ini yang dibahas mengajarkan kita tentang pentingnya ketelitian dalam mengoperasikan sebuah alat pemeriksaan sehingga tidak terjadi kesalahan pembacaan. Sekian dari hasil presentasi saya, sekian dan terima kasih. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat siang.